Hola, hola. Ini kita lagi mau cari tempat kopi lagi. Kemarin kan udah Panera, habis itu Stella, habis itu ada Olive Avenue Market. Ini lagi mau coba lagi namanya The Mick House. Jadi kita coba ke sana ya, sambil nanti kita cerita-cerita di episode berikutnya merekam hidup. Let's go. Ini kita udah nyampe di areanya. Kita mau ke Mick House. Ini daerahnya Mountain Grove. Ini areanya. Dan itu Mick House-nya di belakang gua. Let's go. Tempatnya menarik, aroma kopinya langsung berasa juga. Tapi tempatnya lebih agak kalem, banyak orang belajar pakai laptop di sini, bawa laptop. Tapi menunya menarik sih. Barnya cakep sih. Ini pertama kali di Mick House dan kopinya enak. Kita udah mesen, akhirnya hari ini lagi mesennya latte. Dapat latte art juga. Terus sama coklat croissant. Tadi udah pengen rekam sebenarnya, cuman tiba-tiba nyampe di luar ada dua bapak-bapak nih di sebelah meja gua nih ngajak ngobrol. Di sini tuh kan lumayan ini ya. Lumayan kalau misalkan kita lagi pakai topi LA kayak gini and Dodgers, dia akan tanya gimana gamenya, gimana lo puas nggak sama game kemarin gitu. Padahal sebenarnya sejujurnya gue nggak terlalu nonton tuh baseball. Dari gini gue bilang ya gue baru mulai nonton sih karena gue baru pindah gitu. Oh ya, terus lo dari mana? Jadi ngobrol. Ini orangnya di sebelah meja gue. Pengen gue videoin gak enak. Tapi tadi nyapa dan dia bilang kayak dia nanya lo kerja lo apa gitu. Jadi dia bilang good luck for your music. Bayangin random people. Halo guys, kembali lagi di episode selanjutnya dari Merekam Hidup. Merekam Hidup itu adalah video storytelling seorang Martin Siahaan selama berjuang di Amerika Serikat. Jadi ini adalah aktivitas yang sering gue lakukan, kayak ngopi, terus nongkrong, diem doang di coffee shop atau dimanapun gitu ya, waktu di Jakarta sekalipun gitu. Mungkin bedanya waktu di Jakarta, waktu kita ngopi kita bisa call teman, kita bisa call anak SFT, Start From Today datang, Jordi, Stanley, Albert atau siapapun lah. Jadi rame gitu ya. Bedanya di sini dengan kondisi kita sekarang memang jadi agak sepi gitu, tapi gue nggak pengen matiin aktivitasnya. Gue suka banget ngopi, gue suka banget diem di satu tempat, gue suka banget berpikir, merenungkan sesuatu. Gue mapping out di pikiran gue apa yang akan gue lakukan bulan depan, 2 bulan lagi gitu. Jadi thank you buat teman-teman yang udah nonton episode-episode sebelumnya Merekam Hidup. Support terus series ini ya, supaya ini juga bisa jadi media untuk kita bisa saling tetap connect. Dan ini bisa jadi surat kabar juga buat kalian-kalian yang ada di Indonesia, para followers gua juga gitu, supaya bisa ngikutin perjalanan ini memang apa adanya ya, seperti ini gitu loh. Kita benar-benar punya mimpi besar dan hidup day by day-nya harus dijalanin. Jadi nggak ada yang instan, tapi ya semoga video ini bisa jadi perjalanan, bisa jadi motivasi, jadi inspirasi juga untuk banyak orang nantinya, supaya dalam apapun perjuangan kalian, dalam apapun sekarang yang sedang kalian kerjakan,
kalian nggak sendirian gitu. Semua orang juga sedang berjuang gitu, mengerjakan apa yang menjadi callingnya. Mau itu di musik, mau itu di pendidikan, mau itu di industri, bisnis, apapun. Just let's do it. Let's build your journey, your path gitu. Supaya ada tandanya bahwa kita ini pernah hidup di bumi ini gitu. Oke, ini gue lagi di coffee shop namanya The Mick House. Kopinya enak banget. Gue hari ini lagi mesen latte karena lagi pengen yang gede. By the way, ini coffee shopnya oke loh. Karena tadi waktu gue mau mesen cappuccino, dia kasihnya 6 ounce. Terus habis itu gue bilang, do you have like 12 ounce? Habis itu dia bilang, oh, do you mean latte? Menurut gue tuh sebuah edukasi yang cukup bagus buat orang-orang yang suka kopi gitu loh. Jadi nggak cuma asal kopi kasih susu gelasnya gede-gedean. Jadi waktu orang kasih traditional cappuccino 6 ounce itu emang ukuran kopinya dengan susunya memang porsinya segitu, makanya dia disebut cappuccino gitu. Terus waktu susunya jadi lebih banyak daripada cappuccino, dia disebutnya latte. Dan gue salut sih, coffee shop di sini tuh lumayan cukup otentik. Kayak mereka bisa punya menu-menu yang otentik kayak cappuccino, latte, cortado, espresso. Dan bagi penikmat kopi yang agak mula-mula ini gue suka banget kopi kan, itu jadi kayak ada tempat buat nongkrong. Jadi nggak asal es kopi air sampai kembung gitu, tapi kopinya juga enak gitu. Gue tadi mesen coklat croissant juga, coklat croissant enak. Nongkrong daerah gini, gue suka agak di luar gini meskipun sorry ya suaranya jadi berisik, tapi suasananya ini yang gue pengen nikmatin. Ini sore sekarang waktu gue lagi shoot ini udah jam 4 sore. Suara-suara mobil ini gue suka banget sih, meskipun nanti mungkin editornya agak kesulitan untuk ngatur audionya. By the way, gue juga mau ngasih tahu sama kalian, konten merekam hidup ini gue bekerja sama dengan teman-teman dari No Days of Production. No Days of Production itu agensi yang dibangun oleh Drugon, Hans, Ryu. Habis itu ada gue lupa lagi nama Instagramnya, Asenoki, Arab gue manggilnya. Jadi teman-teman ini adalah video and photo production. Jadi mereka itu ngerjain banyak kerjaan yang keren-keren ya, kayak video klip hip hop. Mereka juga bantuin Jordi juga, bantuin Tuan 13 juga. Terakhir juga mereka ada bantuin rapper yang lain. Jadi akhirnya gue kasih konten merekam hidup ini dan konten-konten gue di Martin Siahaan channel itu untuk mereka kerjain. Jadi bentuk kerjasamanya profesional dan let's do it. Yuk kita bangun sama-sama nih, mumpung gue juga masih awal, mereka juga butuh platform untuk mereka tetap bisa punya traffic, untuk mereka punya traffic kerja workflow. Oke. Hari ini tuh nongkrongnya gue lagi pengen tetap menceritakan apa sih yang gue alami di awal-awal gue pindah ke Amerika gitu, sebagai seorang musisi. Kemarin kalian udah dengar bagaimana gue dan istri kerja. Gue juga kerja sebagai sushi chef pernah 3 bulan waktu itu. Habis itu sampai sekarang masih kerja sebagai barista di salah satu cafe. Dan itu gue lakukan sebagai bentuk tanggung jawab gue untuk mimpi gue ini, sebagai bentuk tanggung jawab gue untuk keluarga gue juga. Bagaimana kita nggak cuman bisa menantikan ini mimpi ini kapan kejadiannya gitu, tapi kita kan juga harus tetap melanjutkan hidup. Kita tetap harus mengelola hidup, kita harus tetap juggling. Istilahnya kalau kita juggling bola nih kayak sirkus, kita nggak bisa berhenti gitu, bolanya jatuh gitu, kita harus tetap gini gitu, sambil kita geser ke posisi level yang kita pengen gitu. Ya sama kayak siapapun yang pindah dari Surabaya ke Jakarta, pindah misalkan dari Jogja ke Jakarta gitu. Tetap ada transisinya, tetap ada adaptasi yang harus dilakukan. Kita tahu Jakarta kota yang mahal, pindah dari Sukabumi pindah ke Jakarta ada yang di-adjust gitu. Mungkin pekerjaan nggak bisa cuma satu, pekerjaan harus 2. Mungkin harus jadi lebih hemat, tempat tinggal jadi lebih kecil. Itu semuanya sama lah prosesnya, mau pindah kemana aja. Tapi kali ini yang mau gue ceritain lebih ke hal apa yang gue rasakan di tahun-tahun awal. Bagaimana gue mengelola emosional gue
di wow. Nah itu dia tuh, itu California sekali tuh. Harley Davidson di mana-mana, mobil sport di mana-mana. Bagaimana gue mengelola perasaan gue gitu waktu pindah gitu, karena mungkin banyak yang kalian ngira begitu pindah ke Amerika itu semuanya menyenangkan kayak dunia fantasi gitu. Udah tinggal di Amerika, foto jadi bagus-bagus, video Instagram jadi keren gitu. Terus kesannya kayak Amerika, kalau kerja dapat dolar. Oke, mungkin itu memang benar gitu. Tapi sebenarnya badan kita itu nggak bisa langsung menerimanya sebegitunya dan nggak bisa langsung merayakan itu semuanya sekaligus. Kenyataannya di bulan-bulan awal waktu kita pindah itu identitas gue dihajar banget. Ya gimana? Maksudnya kepala gue tuh punya rekaman, gue pernah menikmati hal-hal yang buat gue privilege ya, kayak misalkan manggung bareng Agnes Mo, pernah waktu itu manggung juga sama ya you name it lah, sama siapa, Topati, Bujana, Sila Majid, sempat beberapa kali sama Bung Glenn. Banyak lah manggung, naik pesawat sana sini, di backstage ada tim production yang bisa hospitality kita, ada riders yang bisa dipenuhi, semuanya lengkap. Terus gue di rumah juga, di rumah gue di Jakarta gue juga ada mbak. Hidup yang luar biasa lah kita punya di Jakarta gitu. Tiba-tiba pindah ke LA, di minggu keberapa gue harus kerja sushi. Ternyata gue nggak siap gitu loh, nggak siap, karena sekalipun gue tahu gue perlu kerjaan itu gitu, tapi waktu gue kerjain nggak bisa. Gue waktu itu hari pertama kerja sushi, masuk jam 4 sore, pulang jam 12 malam. Habis itu nyampe mobil jam setengah 1 tuh nggak ada yang bikin gue sedih sebenarnya, cuman tiba-tiba aja begitu mobil gue kunci langsung nangis hancur. Gue juga nggak ngerti apa yang bikin gue nangis ya, tapi itu terjadi hampir 1 minggu gitu. Deborah istri gue tuh waktu itu sampai calling kayak, lo di mana gitu, apa kamu di mana gitu, karena gue udah pulang dari jam setengah 1 tapi nggak pulang sampai jam 3-an karena gue di mobil di parkiran, nangis sampai ketiduran, nangis doa gitu. Sampai akhirnya gue sadari bahwa kenapa gue begitu tuh, identitas gue diserang gitu. Identitas gue sebagai seorang seniman, seorang musisi diserang. Karena itu bukan naturalnya gue gitu. Itu bukan naturalnya gue ada di dapur sushi itu. Bukan naturalnya gue ada di sana gitu, motongin avocado, habis itu bersihin piring, bersihin cutting board, nyuci closing, ngepel lantai. Jadi bener-bener di situ gue baru ngerti sih bagaimana seharusnya kita menghargai apapun yang ada di hadapan kita saat ini, dan bagaimana lo mengenali diri lo sendiri. Jadi itu hal yang paling penting tuh. Jadi begitu gue nyampe di Amerika, gue belajar lagi mengenali siapa Martin Siahaan itu gitu. Karena gue pikir gue udah kenal sama diri gue sendiri, tapi ternyata enggak gitu. Jadi momen-momen seperti itu yang menyadarkan kita. Gue kerja cukup lama waktu itu di sushi, dan situasinya itu tetap kayak gitu, tetap aja kayak gitu. Dan kita itu kerjanya, gue kerja jam 4 sore sampai jam 12 malam. Deborah itu istri gue kerja jam 10 pagi sampai jam 4, atau kadang gue masuk jam 5 sore. Jadi gue tinggal di Hollywood waktu itu. Gue tinggal di North Heliotrope Drive deket Los Angeles City College. Habis itu gue tempat kerja gue di Sherman Oaks. Jarak nyetirnya tuh kalau lagi macet tuh sekitaran 20 menit 30 menit. Jadi pagi-pagi tuh Deborah kerja itu pakai kereta, nyampe di tempat kerja dia kerja kan. Habis itu gue take care anak gue Bri. Habis itu
Bri mandi, makan, semua gue urusin. Habis itu gue siap-siap kerja, gue bawa Bri. Waktu itu gue tinggal di LA 1 bulan, baru itu habis itu kita beli mobil. Sebulan pertama belum ada mobil. Kita beli mobil, nah gue bawa mobil tuh. Bawa Bri, masukin Bri, bawa mobil. Gue ketemuan sama Deborah di Union Station. Union Station, Universal Station. Itu dekat Universal Studio by the way. Gue ketemu di stasiun itu. Deborah keluar dari subway, keluar dari kereta, metro train. Habis itu cuman ketemuan gitu doang. Deborah ambil Bri, kadang-kadang Bri ketiduran. Bri udah gue kasih ke Deborah. Habis itu gue langsung lanjut ke tempat kerja, karena dari situ ke tempat kerja gue sekitaran 11 menit, 12 menit, dan kadang-kadang gue sering telat karena nyampe situ tuh udah jam berapa gitu. Dan gue kalau masih lihat situasinya ya, ingat situasinya, waktu gue turunin Bri itu sering banget Bri itu ketiduran kan. Bri itu ketiduran, jadi habis itu gue bangunin, ayo Bri sama mama ya pulang gitu. Jadi nanti pulangnya Bri itu naik metro train sama Deborah, balik lagi ke Hollywood. Nah itu gue di jalan menuju ke tempat kerja itu gue nangis lagi gitu. Kayak ini memang sebenarnya bukan yang paling parah ya teman-teman. Gue setelah kenal banyak orang di sini, banyak yang lebih parah gitu. Hidup kita di sini tuh enak banget sebenarnya. Serba cepet, semuanya serba ada yang take care. Orang-orang yang pendahulu yang datang 20 tahun lalu sadis-sadis gitu. Dan mereka tuh datang di era dimana mereka tuh nggak ada referensi. Misalkan contoh ya, sesama orang Indonesia tuh nggak ada referensi siapa yang sukses, siapa yang bisa dijadiin pedoman, kayak siapa yang harus di calling untuk tanya tahu ini tahu itu, nggak gitu. Nggak ada, semuanya lagi sama-sama di level yang sama, level berjuang. Jadi intinya gue ngantar Bri diambil Deborah naik kereta pulang. Gue lanjut kerja. Nah itu juga di jalan hati gue tuh kosong banget. Udah pertama gue nggak terlalu suka kerjaannya sebenarnya, karena emang itu bukan kerjaan natural gue gitu kan. Tapi gue butuh posisi ini tuh, gue butuh. Sedangkan otak gue tuh masih kayak galau banget gara-gara tukeran jaga anak di stasiun itu. Ditambah lagi di pagi harinya ya, meskipun kelihatannya gue kosong ya, tapi gue di rumah sama Bri tuh banyak nggak akurnya. Nah itu juga tuh mengenali diri sendiri akhirnya di sini itu gimana. Karena kan ternyata waktu di Jakarta yang take care Bri itu lebih banyak kan mbak kan. Akhirnya begitu nyampe di LA kita baru tahu bahwa kita tuh gak jago-jago amat jaga anak ternyata gitu loh. Kadang-kadang emosi naik turun ngejaga Bri. Kadang-kadang sampai nggak sengaja gue marahin dia sampai dia nangis gitu. Jadi hancur banget geng, hancur banget kayak ini boro-boro ya ngebahas musik gitu, belum gitu loh. Ini masih benar-benar urusan rumah tangga nih, masih urusan apa ya, yang core-nya lah, urusan yang core-nya tuh belum stabil gitu. Udah gitu aja terus setiap hari. Kita juga bahkan nggak ada libur. Deborah tuh nggak ada libur tuh waktu itu. Oh ada liburnya cuma hari Senin, tapi hari Minggunya jadi nggak libur. Jadi gue libur hari Minggu, Deborah hari Minggu nggak libur. Jadi kita tetap nggak ke gereja juga, karena ya Deborah kerja gitu kan. Paling Minggu bedanya kalau gue jemput dia pulang gitu, kita ngopi dulu kemana gitu. Nah itu juga tuh, jadi ya perasaan-perasaan itu muncul, kayak identitas kita diuji banget. Apakah kamu mengenali diri kamu gitu, bahkan di saat apa yang kamu kerjakan dengan tangan kamu tuh berbeda dari yang kamu biasa alami gitu. Ya biasa ngerjain musik, tiba-tiba ngerjain sushi yang kita nggak ada experience sama sekali kan, kita cuman benar-benar dikasih kesempatan aja sama orang bisa kerja di situ gitu loh. Begituan bisa gitu. Yang kedua, mungkin banyak orang nggak tahu gitu ya, mungkin banyak orang mengira dengan postingan yang keren-keren ini, yang kayak oh di Amerika ya mantep ya gitu, di luar negeri ya gitu, sampai mereka lupa ngebahas bagaimana gue hampir tiap hari dealing dengan rasa kesepian. Mungkin nggak semua orang juga mau tahu ya, nggak semua orang juga peduli, tapi rasa kesepiannya gila.
kehilangan satu ekosistem, kehilangan satu komunitas yang biasa kita main musik bareng, tukar pikiran, dengerin musik bareng, nongkrong, ketawa ketiwi. Kesepian. Di sini banyak orang baru yang kita kenal, tapi kan kita ketemu di posisi yang berbeda. Kita ketemu udah di tempat kerjaan, kita ketemu di gereja, nggak ada background yang menyatukan kita gitu, benar-benar baru kenal gitu. Jadi apa yang diharapkan gitu loh, kita belum ada experience yang cukup untuk bikin kita deket gitu loh, belum loyal. Jadi kehilangan itu, gue ngeliat instastory teman-teman di Indonesia tuh benar-benar sedihnya minta ampun. Lihat mereka manggung tiap hari, lihat mereka ke bandara, mau manggung luar kota. Itu tuh banyak pikiran-pikiran jahat muncul di pikiran, kayak tuh kan gue bilang lo gagal nih gini, lo pindah ke Amerika malah hancur kan gitu. Itu banyak banget intimidasinya. Dan setiap hari gue harus tetap prima untuk melawan itu gitu loh. Jadi nggak semuanya cuman happy di sini gitu loh. Nggak semua orang bisa handle rasa kesepian itu. Bahkan rasa kesepian itu aja nggak bisa dijelasin gitu. Bukan kayak kopi ini ya, cup ini yang bisa dipegang gitu. Rasa kesepian itu kan nggak tangible ya. Jadi kita bisa jelasin, tapi kita nggak bisa tunjukin bentuknya gimana gitu. Tapi kosong aja gitu. Pulang kerja jam 1:30 malam, duduk di teras rumah, duduk di teras Airbnb, diem. Nah di jam yang sama itu kan 1:30 atau jam 1 malam itu berarti di Indonesia itu sekitaran jam 5 sore, atau kadang-kadang kalau lagi kayak sekarang ini lagi daylight saving, jadi beda cuma 2 jam kan. Jadi jam 3 sore, 3 di sananya 3 sore di Indonesia. Dan kita lihat teman-teman di Jakarta lagi beraktivitas, manggung, soundcheck di bandara. Itu benar-benar nggak gampang. Nah rasa kesepian itu sebenarnya sampai hari ini gue masih alamin dan belum ada solusinya. Jadi gue cuman berusaha hidup aja bersama dengan rasa kesepian itu. Jadi nggak bisa gue hilangin karena sepinya muncul lagi, Jadi akhirnya gue berdamai dengan diri sendiri dan berusaha hidup berdampingan dengan rasa sepi itu gitu. Sama kayak orang punya luka di tangan, di kaki abis jatuh gitu. Nggak mungkin dong kita nunggu lukanya kering dulu baru kita jalan lagi gitu, kelamaan. Jadi gue harus jalan bersamaan membawa luka ini gitu, kayak gitu. Jadi identitas kita itu benar-benar diuji banget, dan satu-satunya orang yang bisa proklaim identitas kita yang sesungguhnya itu hanya diri sendiri. Nggak bisa orang lain di sini tuh contohnya kayak bule-bule gitu ya, mau seperti apapun prestasi kita di Indonesia, di Jakarta, begitu dikonversikan ke Amerika itu mereka tuh dengernya biasa aja gitu. Misalkan CEO kayak mau kita di sana udah manggung sama siapa kayak, begitu nyampe Amerika mereka tuh punya konversi yang lebih besar. Nah, misalkan kita bilang CEO Bank Mandiri gitu, kita CEO bank ini gitu, mereka di sini tuh Apple, Tesla gitu. Jadi kalau nggak terlalu signifikan ke sesuatu yang mereka pahami ya mereka nggak terlalu appreciate juga karena mereka nggak tahu gitu. Dan kedua, even orang Indonesianya juga kadang-kadang ada beberapa yang memang nggak kenal gua gitu. Jadi kadang-kadang ya ada perasaan seperti ini dari seseorang yang dari pribadi yang sadar bahwa banyak orang kenal di Jakarta, tiba-tiba pindah ke sebuah kolam yang orang tuh nggak tahu lu siapa. Nah itu tuh gila men rasanya. Itu gila rasanya. Lo pikir itu biasa aja? Enggak, itu nggak biasa aja. Itu tuh beda banget. Makanya gue salut, heads off lah untuk Panji Pragiwaksono yang dia benar-benar habis manggung di depan 7.000 orang, 10.000 orang, tiba-tiba balik ke New York, dia open mic, yang nonton cuma 2 orang, 3 orang. Itu yang bisa
mengembalikan identitas dia hanya hanya diri dia sendiri. Harus diri dia sendiri yang ngomong, enggak, gua someone gitu. Buat beberapa orang di sini, orang belum kenal kita, jadi kita dianggap no one kayak. Ya. Tapi lo harus sadar identitas lo di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan lo someone, lo something gitu, lo masterpiece. Makanya gue sering kali, meskipun waktu itu gue belum ada main musiknya satu pun, belum ada main musiknya di gereja juga nggak main, gue tetap ngomong di depan cermin gitu loh, nggak, Martin Siahaan seorang musisi, gue seorang music director, gue ini gini, gue datang ke LA untuk ini. Tiap hari gue perkatakan dengan iman. Martin Siahaan jadi musisi Indonesia pertama yang akan berdiri berdampingan dengan Adam Blackstone, Ko Franklin, Fred Hammond, Jonathan McReynolds, Israel Houghton, 1500 or Nothing, B.B. Powell, Tiras Martin, Robert Glasper, Corey Henry. Kaki Martin Siahaan akan menginjakkan panggung-panggung seperti Grammy Award, Super Bowl, habis itu Black Music Honors, Coachella. Itu gue perkatakan hampir tiap hari. Even waktu gue lagi siap-siap mau berangkat ke tempat sushi, even gue waktu lagi siap-siap mau berangkat kerja barista, tapi gue perkatakan dulu gitu, gue ngobrol dulu sama diri gue sendiri, gue mantepin dulu identitas gue, baru gue berangkat perang, gue baru berangkat ngerjain sesuatu yang lain. Jadi identitas gue nggak terganggu. Even orang nggak kenal gue nggak peduli. Even orang ngomong mana belum make it, gue nggak peduli, karena gue mengenali diri gue sendiri. Karena gue kenal diri gue. Dan itu penting banget di perjalanan yang cukup berat dan cukup panjang ini. Lo penting sekali mengenali diri lo, karena yang lo bawa sampai bisa sejauh itu ya diri lo sendiri. Lo nggak bisa bawa semua orang untuk bisa datang bareng-bareng bersama lo gitu. Kayak sekarang nih, waktu di Jakarta kita ngobrol mengenai tentang mimpi A, B, C, D, E, tapi kan kenyataannya kan lo nggak bisa bawa semua teman-teman lo itu langsung sekaligus ke Amerika kan. Semua tuh ada timelinenya gitu loh. Tapi akhirnya setelah lo memiliki keputusan untuk lo berangkat ke sini duluan, ya be ready, ya congrats. Lo ditekan sana sini, digencet sana sini, dan lo harus kuat gitu loh. Kalau misalkan lo quit, lo menyerah, ya siapa lagi yang mau ditonton gitu loh, siapa lagi yang mau jadiin patokan yang mau dilihat bayangannya. Jadi itu perasaan-perasaan itu ada, sepi, terus identity crisis, habis itu anxiety, kayak misalkan kadang-kadang envy dikit gitu, kayak ngelihat orang manggung gitu. Padahal yang dia manggung itu gue juga pernah sebenarnya gitu, tapi benar-benar beda rasanya. Terus kita harus fokus sekali sama diri kita, sama identitas kita, dan fokus pada kelimpahan. Jadi jangan fokus sama yang nggak punya, jangan fokus sama yang hilang, fokus sama yang baru datang, yang sekarang udah ada on the table. Contohnya kayak ini, di meja ini ada kopi, habis itu ada makanan nih. Tapi kita fokusnya sama tong sampah tuh di sebelah. Kita fokusnya sama tong sampah itu, kita selalu apa sih di dalamnya, gue pengen dah gitu. Sampai kita akhirnya lupa kita tuh punya kopi loh di meja, kita punya wafer di meja, itu kita punya croissant di meja gitu. Nah itu yang gue belajar banget di Amerika ini. Gue juga akhirnya harus mengenali diri gue sebagai bukan hanya musisi, tapi gue juga suami, tapi gue juga orang tua untuk Bri. Jadi gue tahu di 1 tahun awal ini gue harus tetap maksa diri gue tetap mikirin mimpi gue, tapi guanya di shape sedemikian rupa untuk bisa jadi figur yang solid di rumah, bisa jadi figur yang solid di komunitas, bisa jadi figur yang solid juga sebagai seniman. Dan itu nggak gampang. Jadi istilahnya kayak gitu, kalau memang ini semua diperlukan untuk melengkapi si mimpi itu akan kejadian, let's do it. Supaya nanti begitu harinya tiba, Tuhan nyatakan momentumnya, Tuhan nyatakan harinya, mimpi itu menjadi kenyataan.
gue juga jadi manusia yang bisa dipercaya oleh mimpi itu. Jadi nggak cuma take it for granted atau bahkan jadi sombong atau jadi nyebelin, tengil gitu. Tapi memang karakternya udah diuji, identitas lo tidak terganggu. By the way, identitas itu ya bukan selalu terganggu hanya saat krisis, tapi di saat juga lagi di puncak gunung. Jadi kita harus siap-siap juga, by the way. Kita bisa identity crisis di bawah, kita juga bisa identity crisis di atas. Karena kita taruh identitas kita tuh di Grammy Award, kita taruh identitas kita tuh di uang, di dolar, di status. Akhirnya begitu itu kita udah dapetin semua, kita lupa sama yang kita udah ngomong di kamera ini. Akhirnya kita jadi orang yang berbeda lagi. Waktu susah pun gitu. Kita taruh identitas kita juga di uang, begitu kita nggak ada uang langsung goyang. Kebalikannya, pas kita udah punya banyak uang, kita taruh juga identitas kita di uang, kita juga jadi orang yang beda. Jadi sebenarnya sadari dulu identitas kita tuh siapa. Dan yang paling bagus tuh lihat dari bagaimana Tuhan melihat kita. Jadi identitas kita itu kalau mau dilihat tuh bagaimana cara Tuhan melihat lo. Nah, itu identitas lo. Di mata Tuhan lo adalah anaknya, lo karyanya, lo masterpiece, lo dihargai, lo dikasihi. Tuhan setia, lo dijaga, masa depan lo udah ditanggung. Bahkan di lembah kekelaman pun Tuhan ada di situ gitu. Itu akhirnya harus lo perkatakan terus supaya telinga lo ini mendengar dan masuk lagi ke dalam diri lo, supaya apapun yang menimpa lo di depan sana, lo nggak terganggu dengan itu. Identitas lo nggak terganggu, lo tetap sesuatu yang berharga, lo tetap seseorang yang punya value. Dan itu penting banget, karena ini perjalanannya bukan perjalanan 1 tahun 2 tahun teman-teman. Ini bakalan jadi perjalanan yang bener-bener panjang, gue nggak tahu sampai kapan. Semoga gue bisa bikin video ini sebanyak-banyaknya, dan semoga YouTube nggak down ya, supaya semua video ini bisa gratis kalian tonton. Dan buat adik-adik yang saat itu nanti baru umur 17 tahun dan mau mencari jati dirinya, mau mengerjakan mimpinya yang besar-besar itu, dia punya ya sedikit-sedikit hint, clue bahwa pernah ada manusia, pernah ada orang yang juga menjalani ini, dan oh, lo nggak sendirian kok, sama kok yang dirasain, emang gitu, semuanya gitu, sama aja. Mau lo pengen sukses di industri, lo pengen sukses di e-commerce, lo pengen sukses sebagai editor, lo pengen sukses sebagai engineer, lo pengen sukses sebagai musisi, sama aja. Ada segmen-segmen, ada bab-bab tertentu yang memang lo harus jalani dulu. Gak bisa lo langsung mau ambil pialanya tanpa lo workout, tanpa lo nge-gym, tanpa lo harus dihajar dulu gitu. Orang kalau kayak nge-gym gitu ya, sebelum ototnya terbentuk, masa ototnya terbentuk, yang dilakukan pertama itu lo ngerusak ototnya dulu. Bayangin, lo dirusak lo bahkan ototnya untuk membentuk otot yang baru gitu. Jadi ya, gue harus selesai di sini. Intinya di setahun awal yang gue rasain itu identity crisis, kesepian, dan juga karakter gue di shape banget, dan banyak pola pikir yang berubah. Yang gue pikir gue tadi udah tahu segalanya, ternyata gue nggak tahu apa-apa. Dan menurut gue, kalau semuanya itu memang diperlukan untuk gue harus jalani, untuk memperlengkapi gue sebagai orang yang akan mewujudkan mimpi itu, just let's do it. So ini bukan bencana berarti, but this is a privilege. Just let's do it, enjoy the journey. Yeah, keep building guys, let's go.